Annyeonghaseyo, sekarang nge-review drama Missing the Another Side. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang sebuah desa yang menampung arwah dengan jasad yang hilang dan mereka sebenarnya sudah meninggal. Mereka pun mencoba membantu pencarian menemukan tubuh yang hilang, lalu menemukan kebenaran di balik terjadinya sebuah peristiwa. Kim Wook, ia adalah seorang pembicara yang lihai serta memiliki wajah tampan. Dia melakukan penipuan untuk mencari nafkah bersama dengan dua temannya. Suatu hari, ia dibawa oleh preman ke desa Daun, tempat arwah dari orang-orang yang meninggal dan jasadnya hilang berkumpul di desa tersebut. Wook tak percaya kalau bisa melihat hantu dan hanya percaya kalau mereka semua itu manusia seperti dirinya. Sampai seorang pria meyakinkan dirinya kalau yang dilihatnya itu hantu, bukan manusia seperti mereka. Jang Pan-suk, ia adalah sosok pria misterius. Wajahnya terlihat sangar seperti pembunuh yang tak punya hati nurani. Tapi ternyata dia diam-diam mencari orang-orang yang hilang sebagai penghubung antara desa Daun dan juga dunia luar untuk para hantu. Akhirnya ia pun menjadi pria penipu dengan Kim Wook dan memecahkan kasus dari tiap arwah yang ada di desa Daun. Lee Jong-ah, ia adalah seorang wanita cerdas dan pintar dalam hal hacker. Ia sebagai pendukung Kim Wook dan menganggap pria tersebut adalah pria yang akan dinikahinya. Jong-ah adalah hacker putih karena ia hanya mendapatkan semua uang untuk mengambil keadilan yang diambil oleh para penipu-penipu di pasar. Ia bekerja sebagai pejabat publik yang punya pangkat tinggi, tapi ia tetap bisa membantu Kim Wook di sela-sela pekerjaannya. Shin Jun-ho, ia adalah seorang detektif elit. Ia mencurigai Kim Wook sebagai pelaku kejahatan karena ada di TKP, tapi akhirnya mereka pun saling membantu memecahkan kasus di kepolisian. 1 bulan sebelum pernikahan dengan Choi Ye-na, yaitu sang tunangan yang tiba-tiba menghilang. Detektif itu pun mencoba membongkar kasus orang hilang dan menemukan sebagai kasus pembunuhan berantai. Kim Wook bertemu dengan arwah Yena di desa Daun, maka dari itu ia pun mencoba membongkar kasus yang sama. Berhasilkah Kim Wook menemukan semua jasad di desa agar bisa pergi kembali ke Nirwana? Apakah alasan Kim Wook dan Tuan Jang bisa melihat para hantu dan membantu mereka menemukan jasadnya? Lalu apa yang akan ditemukan Kim Wook di desa tersebut setelah pulang pergi dari Seoul ke desa? Komentar gue sama drama ini, wah gila ini dramanya bagus banget. Buat yang suka sama drama misteri dan juga kasus-kasus pembunuhan, ini kalian wajib nonton. Awalnya gue pikir bakalan serem kayak Hotel de Luna ya, karena kan ini ngomonginnya arwah. Tapi ini hantunya itu dalam wujud manusia dan gak kelihatan serem-serem banget kayak di Hotel de Luna. Bener-bener buat yang penakut, kalian gak usah takut di drama ini karena ini hantunya sama kayak manusia kok kelihatannya. Jadi ini ceritanya kan mereka tinggal di desa itu karena emang jasadnya belum ditemukan. Dan ada banyak misteri yang akan kebongkar selapis demi selapis ya sama penulisnya. Terus gue ngeliat efek dari di drama ini tuh dikasih lihat perubahan dari kamar kosong yang akhirnya berisi barang-barang dari si hantu itu sebelum mereka meninggal itu tuh bagus banget gitu. Nggak ada kelihatan kalau itu tuh tempelan. Pokoknya bener-bener menurut gue editingnya tuh pinter banget deh. Buat yang suka sama drama yang tayang di OCN, biasanya kan cukup sadis ya.
dari korbannya, terus kasus-kasusnya juga. Tapi di drama ini nggak akan terlalu diliatin mayatnya seperti apa, dan ditemukannya dengan cara yang berbeda sih menurut gue. Terus kalau mereka yang biasa nonton OCN ini kan biasanya serem gitu sama pembunuhannya. Di sini tuh nggak kelihatan, bahkan mereka kayak nggak nemuin tuh mayat dalam bentuk wujudnya, tapi cuma dikasih tahu gitu. Pokoknya kalian mesti nonton deh drama ini. Ada beberapa cerita yang gue suka, yaitu ada banyak misteri yang belum kebongkar kan, emang di Desa Arwah ya. Jadi ada misteri cucu yang belum ketemu, terus ada juga yang kehilangan salah satu temennya. Terus si Kim Wook ini juga akan nemuin misteri tentang ibunya yang selama ini dia benci gitu ya. Tapi tuh ternyata ada misteri di desa tersebut yang akan dia temuin. Drama ini cuma tayang tuh 12 episode, jadi buat yang suka drama yang pendek-pendek, kalian mesti nonton. Dan gak ada yang miss sih selama gue nonton drama ini. Buat yang ngarep drama ini ada adegan romansnya, kayaknya jangan berharap banget, soalnya gak mungkin banget ada di drama ini. Tapi gue nonton sih menyenangkan banget karena misterinya itu ya beda sih sama drama-drama yang lainnya. Yang gue suka lagi selain lead male-nya yang bagus aktingnya, ini yang jadi Tuan Jang ini kan biasanya jadi orang jahat sama bengis ya, psikopat gitulah. Tapi di drama ini tuh dia jadi orang baik, nemuin jasad yang ada di desa supaya mereka tuh bisa naik ke surga. Terus drama ini juga pelajarannya bisa ngasih tahu ke orang-orang kalau kita tuh yang masih hidup harus bisa lebih bersyukur dengan kehidupan kita. Jadi di sini tuh ada kasus bunuh diri seorang anak yang merasa nggak dibutuhin sama orang tuanya, soalnya dia tuh selalu dibanding-bandingin ya sama kakaknya lah gitu. Jadi dia tuh ngerasa kayak nggak berguna untuk keluarganya. Tapi pas jadi arwah dia tuh dinasehatin sama seniornya gitu, kalau pasti banyak orang yang sedih dengan kepergiannya ini, dan dia tuh harus lebih bisa memaknai hidup walaupun terlihat susah kehidupan. Jadi dia harus terus bertahan hidup walaupun susah. Dan buat para orang tua juga jangan pernah ngebandingin anak satu dengan anak yang lainnya, karena mereka tuh punya suatu hal yang seharusnya bisa digali lebih dalam lagi sama orang tua, dan jangan pernah dibandingin karena mereka punya sesuatu yang spesial pasti dalam diri anak tersebut. Dan kita tuh gak bisa membenci suatu hal yang kita pikirin karena kita tuh gak tahu yang namanya kenyataan sebenarnya seperti apa. Si Kim Wook ini tuh benci banget sama ibunya karena dianggap tuh dia tuh ninggalin si Kim Wook gitu, padahal ada cerita dan misteri yang harus dia bongkar di desa ini. Gue suka banget sama semua aktingnya di drama ini, walaupun mereka cuma jadi pemeran pembantu yang tayangnya cuma beberapa menit doang di drama, tapi semuanya bagus. Walaupun ceritanya memang gak masuk akal, tapi banyak pelajarannya. Dan menurut gue sih memang jalan ceritanya berbeda ya sama drama-drama yang lainnya. Buat yang bosen sama drama romance, kalian mesti nonton drama ini. Dan ini tuh gak ngebosenin dan bikin tegang juga sih menurut gue drama ini. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama Missing the Another Side. Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida yang nonton. Annyeonghaseyo.